Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Azizah, mahasiswa program studi manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah berpikir kritis, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pendapat sekaligus analisis kritis saya terkait fenomena yang sedang ramai dibicarakan di media sosial saat ini, yaitu tentang banyaknya pabrik besar di Indonesia yang bangkrut, tutup, dan melakukan PHK massal. Kasus-kasus ini semakin menjadi perhatian publik setelah beberapa perusahaan besar yang sudah dikenal luas oleh masyarakat seperti Sritek, Sanken, PT GNI, hingga PT Yamaha yang akhir-akhir ini mengalami masalah. Fenomena ini tentu memerlukan kajian yang serius, tidak hanya dari aspek sosial, tetapi juga dari perspektif ekonomi makro, industri, dan ketenaga kerjaan. Maka dari itu, dalam forum ini saya ingin menyampaikan komentar dan analisis kritis berdasarkan teori-teori ekonomi yang relevan serta didukung oleh bukti dan data aktual agar tidak menjadi pendapat kosong tanpa dasar. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, manufaktur merupakan sektor strategis dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2022, kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia masih menjadi yang terbesar mencapai 19,25%. Namun, sejak pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2022 lalu, sektor ini mengalami tekanan yang luar biasa. Akibatnya menurunnya permintaan pasar global, gangguan rantai pasok, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Efek domino ini akhirnya dirasakan di Indonesia, ditandai dengan penutupan beberapa pabrik besar, PHK massal, dan turunnya produksi di berbagai sektor. Yang lebih ironisnya lagi, di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih ini, isu ini kembali muncul menjelang transisi pemerintahan baru, di mana Presiden Jokowi digantikan oleh Presiden terpilih kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak yang khawatir bahwa tantangan ekonomi ke depannya akan semakin berat. Untuk memahami fenomena ini secara teoritis, saya akan menggunakan beberapa teori ekonomi sebagai landasan, yaitu 1. Teori siklus bisnis, yaitu teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa perekonomian suatu negara akan mengalami periode ekspansi atau pertumbuhan dan kontraksi atau penurunan secara bergantian. Dalam periode kontraksi, aktivitas perekonomian menurun, pengangguran meningkat, investasi melambat, dan konsumsi masyarakat yang berkurang. Bangkrutnya pabrik seperti Sritek dan Sanken adalah dampak dari fase kontraksi ekonomi global pasca pandemi COVID-19, di mana permintaan ekspor menurun drastis, sementara biaya produksi
produksi naik akibat harga energi dan bahan baku. Yang kedua yaitu ketergantungan ekonomi. Teori ini dikemukakan oleh Andre Gunder Frank yang menyatakan bahwa negara berkembang seperti Indonesia sering berada dalam posisi bergantung terhadap negara maju. Dalam sistem ekonomi global, ketika negara-negara maju mengalami krisis atau perlambatan ekonomi, negara berkembang yang bergantung pada ekspor dan investasi langsung akan terkena dampaknya, seperti kasus PT GNI di sektor pertambangan nikel. Misalnya, memperlihatkan ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing dan pasar ekspor Cina. Ketika permintaan nikel melemah dan konflik ketenagakerjaan muncul, perusahaan mengalami krisis yang sangat besar. Yang ketiga yaitu teori 5 kekuatan persaingan Porter. Misal Porter menjelaskan bahwa persaingan dalam suatu industri dipengaruhi oleh 5 kekuatan, yaitu ancaman pendapatan baru, ancaman produksi substitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, hingga persaingan antar perusahaan. Seperti kasusnya Sanken yang kalah bersaing dengan produk-produk elektronik impor murah yang berasal dari Cina ataupun Korea, yang menunjukkan kuatnya ancaman produk substitusi dan lemahnya potensi industri nasional. Untuk memperkuat analisis ini, berikut beberapa data aktual yang dapat dijadikan acuan, yaitu berupa berdasarkan data dari Asosiasi Perusahaan Indonesia, yaitu berupa APindo. Semenjak tahun 2023 terjadi PHK massal di sektor tekstil dan elektronik, dengan total lebih dari 1.000 pekerja kehilangan pekerjaan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang kedua yaitu BPS mencatat penurunan indeks produksi manufaktur (IPM) di Indonesia sebesar 2,31% pada kuartal ketiga tahun 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang menyebutkan bahwa hingga Oktober 2023 terdapat 56 pabrik tekstil tutup dan merumahkan ribuan karyawannya karena biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual akibat banjirnya produk impor yang murah. Dari teori dan data yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba, bukan hanya dari faktor internal perusahaan, melainkan dari kombinasi berbagai faktor sistemik, yaitu berupa faktor daya beli masyarakat yang menurun akibat inflasi dan biaya hidup yang meningkat. Ada juga yang ketergantungan terhadap pasar ekspor, terutama di negara-negara besar seperti China dan Amerika. Ya, ada juga banjirnya produk impor yang murah dari negara-negara yang biayanya produksinya lebih rendah. Ada juga kurangnya perlindungan terhadap industri dalam negeri. Yang ada juga lemahnya pengawasan dan kebijakan ketenagakerjaan terlihat dari kasus kecelakaan kerja dan demo buruh di PT GNI. Dan
keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan tren global seperti digitalisasi dan green economy. Ringkasan dari 5 tahun terakhir ini, terjadi gelombang kebangkrutan pada sektor manufaktur Indonesia, terutama pada industri tekstil dari 193 perusahaan manufaktur menengah dan besar pada tahun 2023, sekitar 60 perusahaan tekstil tutup dan mengakhiri 2.500 PHK sepanjang tahun 2022 sampai 2024. Data Pengadilan Niaga Surabaya mencatat ada 1.010 perkara kepailitan per 21 April 2025, dan Semarang ada 565 perkara per 17 April tahun 2025. Menandakan lebih dari 1.500 kasus korporasi pailit di 2 pusat bisnis utama, dan analisisnya menggunakan teori kreatif dekrutten. Teori ini merupakan struktural perangkat global review menggunakan faktor penyebab, kompetensi, dan impor ilegal dalam permintaan domestik, biaya produk tinggi. Gak tahu di situ kayaknya tuh. Fenomena pabrik-pabrik bangkrut di Indonesia dapat dianalisis dari berbagai perspektif ekonomi dan sosial. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan pabrik bangkrut di Indonesia. 1. Yaitu ketergantungan pada bahan baku impor. Banyak pabrik di Indonesia yang tergantung pada bahan baku impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah, daya produksi meningkat, dan pabrik-pabrik tersebut menjadi tidak kompetitif. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja yang tinggi. Biaya tenaga kerja ini di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini dapat membuat pabrik-pabrik di Indonesia menjadi tidak kompetitif dalam pasar global. Yang ketiga yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan listrik dapat meningkatkan biaya produksi dan membuat pabrik-pabrik di Indonesia menjadi tidak efisien. Yang keempat yaitu regulasi yang tidak mendukung. Regulasi yang tidak mendukung seperti perizinan yang rumit dan biaya yang tinggi.
dapat membuat pabrik-pabrik di Indonesia menjadi tidak kompetitif. Yang kelima yaitu persaingan global yang ketat. Persaingan global yang ketat dapat membuat pabrik-pabrik di Indonesia menjadi tidak kompetitif dan terutama jika mereka tidak memiliki teknologi yang canggih dan efisiensi produk yang tinggi. Data kompret yaitu menurut data dari Badan Statistik BPS, jumlah pabrik yang tutup di Indonesia meningkat pada beberapa tahun terakhir. Yang kedua yaitu pendapatan laporan dari Kementerian Perindustrian. Banyak pabrik di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan global. Dalam analisis kritis ini, berdasarkan teori ekonomi, pabrik-pabrik di Indonesia masih perlu meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi biaya untuk menjadi kompetitif dalam pasar global. Dan juga pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur yang regulasi yang mendukung industri manufaktur di Indonesia. Pabrik-pabrik di Indonesia perlu juga melakukan inovasi dan investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi produk dan kualitas produk. Dengan ini demikian fenomena pabrik-pabrik bangkrut di Indonesia dapat dianalisis dari beberapa perspektif ekonomi dan sosial. Pemerintah dan industri manufaktur perlu bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi produk, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk untuk menjadi kompetitif dalam pasar global. Teori sistem terbuka. Teori sistem terbuka yaitu organisasi industri dalam sistem terbuka dan dipengaruhi oleh lingkungan luar. Kenyataannya, sebagian besar pabrik di Indonesia gagal beradaptasi dengan perubahan global supply chain pasca pandemi. Yang kedua yaitu teori kontingensi. Teori ini menyatakan tidak ada struktur organisasi yang paling efisien secara universal. Keberhasilan tergantung pada kondisi lingkungannya. Fakta pabrik yang tidak melakukan diversifikasi produk atau digitalisasi proses produksi lebih cepat collapse. Contoh perusahaan TPT yang tetap bergantung ekspor Eropa Amerika tanpa buka pasar Afrika dan Timur Tengah, yang mengalami penurunan order drastis. Yang kelima itu dampak sosial dan ekonomi. Satu yaitu ketenagakerjaan PHK massal pada Kemenkes. 78.000 pekerja terkena PHK di sektor manufaktur selama 2023. Daya beli masyarakat survei BPS, daya beli buruh industri turun 10% sampai 15% akibatnya PHK dan ketidakpastian kerja. Yang ketiga itu stabilan sosial, potensi demo buruh dan kerawanan sosial meningkat di kawasan industri Cikarang, Karawang, dan Tangerang.
krisis terhadap kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah memang mengeluarkan insentif fiskal, produk pelantikan kerja, diversifikasi pasar ekspor, namun sayangnya pelantikan kerja belum sesuai kebutuhan industri 4.0. Fenomena ini tentu memiliki dampak yang luas, seperti meningkatnya angka pengangguran yang berpotensi memicu masalah sosial baru. Yang kedua yaitu turunnya pendapatan daerah akibat tutupnya pasar dan berkurangnya aktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu menurunnya kepercayaan investor asing, khususnya pada sektor manufaktur dan padat karya. Yang keempat yaitu munculnya ketidakstabilan ketenagakerjaan seperti demo buruh dan konflik TKA di PT GNI. Solusi apa sih yang kita bisa utarakan, yaitu adalah berdasarkan dari analisis saya merekomendasikan beberapa solusi, yaitu satu, yang memperkuat kebijakan proteksi industri nasional seperti pengendalian impor barang konsumsi dan memberikan insentif sebagai industri strategis. Yang kedua yaitu diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada negara tersebut. Yang ketiga yaitu merekomendasikan ketenagakerjaan dengan menguatkan perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan standar keselamatan kerja. Yang keempat yaitu dorong investasi berbasis transfer teknologi agar tenaga kerja lokal tidak hanya jadi buruh yang murah. Yang kelima yaitu pemerintah harus proaktif memantau tren ekonomi global dan menyesuaikan kebijakan dalam negeri. Yang keenam yaitu mengembangkan industri berbasis teknologi dan ramah lingkungan untuk jangka yang panjang. Sebagai mahasiswa yang cerdas dan berwawasan yang luas, saya berpendapat bahwa fenomena bangkrutnya sejumlah pabrik besar di Indonesia ini merupakan sinyal bahwa industri nasional sedang menghadapi tantangan besar, baik dari faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan komprehensif berbasis teori ekonomi, data korek, dan solusi praktis
aktif agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga mampu mandiri dan bersaing di pasar global.